Halo anak-anakku semua kelas 12, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat. Nah, hari ini kalian akan belajar materi pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Masih ingat pelajaran kalian sebelumnya mengenai wilayah? Ada wilayah gurun, wilayah perkotaan, wilayah perkebunan, wilayah pertanian, dan juga masih banyak wilayah-wilayah yang lain. Tuhan telah menciptakan bumi kita dengan sangat baik, dan bumi terbagi menjadi berbagai macam wilayah. Setiap wilayah memiliki kenampakan tertentu yang sifatnya khas, sehingga bisa berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan pembangunan, apa yang dimaksud dengan pembangunan wilayah? Mari kita pelajari bersama. Pembangunan wilayah merupakan upaya untuk memanfaatkan lingkungan di suatu wilayah dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Ini adalah salah satu wilayah di Papua, di mana tahun 2013 kondisi jalannya itu masih sulit dilalui karena belum beraspal. Nah, sekarang kondisinya sudah berbeda. Jalannya sudah baik, sudah beraspal, sehingga lebih mudah untuk dilewati. Nah, ini adalah salah satu pembangunan wilayah. Dengan kata lain, di dalam pembangunan wilayah ada suatu perubahan yang terjadi, yang tujuannya untuk kepentingan hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Coba kalian perhatikan 4 gambar wilayah di Indonesia ini. Menurut kalian, apakah pembangunan wilayah di Indonesia sudah merata? Ya, jawabannya pasti belum merata. Kalau kita melihat pembangunan wilayah, terutama di Pulau Jawa, secara umum sudah lebih maju dibandingkan dengan pembangunan wilayah yang ada di luar Jawa. Hal ini bisa dilihat dari kondisi pemukiman penduduknya, kondisi jalannya, dan juga sarana prasarana yang lainnya. Lalu, melihat pembangunan Indonesia yang belum merata, apa hal yang perlu dilakukan? Coba kalian perhatikan peta pembangunan wilayah ini. Di Indonesia, wilayah pembangunannya terbagi menjadi 4. Ada A, B, C, dan juga D. Yang A, wilayah pembangunan utamanya berpusat di Medan, yang B di Jakarta, yang C di Surabaya, yang D di Makassar. Masing-masing wilayah tersebut terbagi lagi menjadi 10 wilayah pembangunan. Sebagai pusat pertumbuhannya ada 10 kota. Yang pertama adalah pusatnya di Medan, yang kedua di Pekanbaru, yang ketiga di Palembang, 4 di Jakarta, 5 di Pontianak, 6 di Surabaya, 7 di Samarinda, 8 di Makassar, 9 di Manado, yang ke-10 ada di Sorong. Pembagian wilayah pembangunan ini bertujuan agar pusat pertumbuhan yang kota-kota yang sudah saya sebutkan tadi itu bisa mempengaruhi wilayah-wilayah lain di sekitarnya agar bisa lebih ikut berkembang sehingga diharapkan pembangunan di Indonesia itu lebih merata dan menyeluruh. Saya ulangi sekali lagi, pusat pertumbuhan ini diharapkan bisa mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya menjadi ikut berkembang lebih baik lagi, sehingga pembangunan di Indonesia lebih merata dan juga menyeluruh. Faktor yang mempengaruhi wilayah menjadi pusat pertumbuhan ada 4. Yang pertama adalah kondisi topografi. Suatu wilayah yang memiliki topografi yang datar itu akan mendukung wilayah menjadi pusat pertumbuhan, karena wilayah tersebut memiliki akses yang lebih mudah bila dibandingkan dengan topografi yang terjal, yang mengalami kesulitan di dalam pembangunannya. Sehingga kalau kita perhatikan di Indonesia terutama, wilayah-wilayah yang tumbuh dengan baik adalah wilayah-wilayah yang memiliki topografi yang datar.
Faktor kedua adalah sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas manusia sangat penting untuk mengelola suatu wilayah. Bila sumber daya manusianya baik, maka akan mempercepat pertumbuhan wilayahnya. Begitu juga sebaliknya. Faktor yang ketiga adalah sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimiliki suatu wilayah bisa berbeda antara yang satu dengan wilayah yang lain. Bila suatu wilayah kaya dengan SDA dan didukung dengan pengelolaan SDA yang baik, maka hal ini akan menunjang wilayah tersebut untuk bisa menjadi pusat pertumbuhan. Faktor keempat adalah sarana dan prasarana. Wilayah yang memiliki fasilitas yang lengkap seperti jalan, transportasi umum, jaringan listrik yang baik, pusat niaga, pemukiman yang baik, dan juga fasilitas lainnya akan berpeluang cepat menjadi pusat pertumbuhan, karena fasilitas-fasilitas tersebut merupakan modal utama dalam membangun suatu wilayah menjadi lebih baik. Nah, bagaimana? Kalian sudah mengerti mengenai materi pembangunan dan pertumbuhan wilayah? Kalau kalian sudah paham, mari kita membuat kesimpulan. Kesimpulan yang pertama mengenai pembangunan wilayah. Dari sini kalian bisa belajar bahwa setiap wilayah memiliki ciri khas dan potensi yang berbeda-beda. Dan yang pasti, setiap wilayah memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pembangunan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kesimpulan yang kedua adalah pertumbuhan wilayah. Ada beberapa kota di Indonesia yang menjadi pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ini tujuannya agar bisa mempengaruhi wilayah lain di sekitarnya untuk bisa ikut berkembang, ikut bertumbuh menjadi wilayah-wilayah yang lebih maju lagi, sehingga hal ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini mengenai pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar mengenai teori pusat pertumbuhan. Kalian bisa mempersiapkan diri dulu sebelumnya dengan membaca handout geografi kelas 12 atau dari sumber belajar lainnya yang relevan, agar kalian nanti bisa lebih mudah untuk memahaminya. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.